Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta. UUD 1945 diambil dari Piagam Jakarta pada 18 Agustus 1945 atau sehari setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia. Sebagai konstitusi dan sumber hukum tertinggi di Republik Indonesia, UUD 1945 menjadi perwujudan ideologi Indonesia, yaitu Pancasila yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Dasar negara ini berhasil disahkan sebagai konstitusi melalui Sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI. Hei pemuda-pemudi Indonesia, berapa jumlahmu? Jawablah, kami hanya satu. Hei pemuda-pemudi, hei seluruh rakyat Indonesia, mari kita berjalan terus dengan alat, antara lain alat persatuan Indonesia. Satu bahasa, satu tanah air, satu bangsa Indonesia. Bersama-sama kita melanjutkan revolusi ini. Bersama-sama kita mensukseskan ini. Kita bertujuan bernegara 1000 windu lamanya. Bernegara buat selama-lamanya. Sekali merdeka, tetap merdeka. Merdeka, merdeka buat selama-lamanya. Seminar Pancasila digelar di Auditorium Widya Saba Universitas Udayana. Seminar yang mengangkat tema Pancasila, Inspirasi Dunia untuk Kesejahteraan dan Perdamaian ini menghadirkan narasumber Dewan Pakar BPIP Bidang Hubungan Internasional, Sekretaris Pertama PT RI Jenewa, penulis buku Pancasila dari Indonesia untuk Dunia, Wakil Komandan Pusat Misi Pemeliharaan Perdamaian dan Putri Indonesia, serta ratusan mahasiswa. Dalam catatan sejarah revolusi Indonesia, peristiwa kelam Gerakan 30 September yang terjadi pada tahun 1965 menyisakan luka yang sangat mendalam bagi mereka yang terlibat, baik sebagai pelaku maupun sebagai korban. Pada sepanjang tahun 1965 hingga tahun 1967 misalnya, terjadi penumpasan habis-habisan PKI dan para simpatisan PKI yang terjadi di seluruh Indonesia. Kebebasan demokratik yang kita rasakan pada hari-hari ini tidak bisa dilepaskan dari keberhasilan gerakan reformasi dalam menumbangkan pemerintahan otoriter yang dipimpin Presiden Soeharto 24 tahun lalu.
saya memutuskan untuk menyatakan berhenti dari jabatan saya sebagai Presiden Republik Indonesia terhitung sejak saya bacakan pernyataan ini pada hari ini, Kamis 21 Mei 1998. Tumbangnya rezim Soeharto tidak bisa dilepaskan dari kemuakan rakyat atas berbagai praktek penyalahgunaan kekuasaan dan pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan untuk melanggengkan kekuasaan mereka. Di antaranya berbagai aksi penculikan, pembunuhan, dan penghilangan paksa puluhan orang pada sepanjang tahun 1997 hingga 1998, di mana 13 di antaranya kini belum kembali. 2 rumah warga di Jalan Transyogi digusur meski warga mengaku memiliki bukti kepemilikan tanah tersebut. Namun penggusuran tetap dilakukan tanpa ada proses hukum baik perdata ataupun sengketa. Dalam video amatir, sejumlah orang mendatangi lokasi dan langsung melakukan eksekusi terhadap lahan milik John Simbolon tersebut. Meski sebelumnya warga sudah menggelar aksi agar kasus ini diselesaikan melalui proses hukum. Kuasa hukum John Simbolon mengatakan kliennya memiliki surat sertifikat bernomor 10024 keluaran tahun 1999. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM akan membentuk tim ad hoc untuk mengusut pelanggaran HAM berat terhadap kasus pembunuhan aktivis Munir Said Thalib yang terjadi pada 17 tahun lalu. Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik mengatakan tim ad hoc nantinya akan memutuskan apakah kasus pembunuhan ini termasuk dalam pelanggaran HAM berat atau tidak. Ia menyebut nama-nama tim ad hoc yang akan mengusut kasus ini akan ditentukan pada sidang paripurna yang akan dilakukan pada awal September mendatang. Dalam aksi-aksi unjuk rasa, gerakan buruh kerap kali terpampang sekelumit lukisan wajah seorang wanita. Siapakah dia? Tentu kita dapat menerka, itu pasti wajah Marsina. Ya, Marsina adalah salah seorang aktivis gerakan buruh yang kini telah menjadi simbol perjuangan kelompok buruh di Indonesia dalam mencapai tuntutan mereka. Dan berikut sepenggalan kisahnya. Salah seorang ikon perjuangan kelompok buruh atau pekerja dalam menuntut hak-haknya adalah seorang pekerja wanita bernama Marsina. Marsina yang lahir di Ngelundo 10 April 1969 ini adalah seorang aktivis dan pekerja di pabrik PT Catur Putra Surya, Porong, Sidoarjo, Jawa Timur. Ia dikenal sebagai pejuang kelompok pekerja yang gigih menuntut perbaikan kesejahteraannya hingga akhir hayat. Marsina ditemukan tewas setelah dinyatakan hilang selama 3 hari. Jenazahnya ditemukan di hutan di Dusun Jegong, Desa Wilangan dengan tanda-tanda penyiksaan berat. Marsina memperoleh penghargaan Yap Tiem Hin di tahun kematiannya. Kasus tewasnya Marsina telah menjadi catatan Organisasi Buruh Internasional atau ILO dan dikenal sebagai kasus 1773.